Walau namanya kini turut terbawa-bawa dalam kasus penipuan berkedok seleksi calon pegawai negeri sipil dan saat ini statusnya bukan sebagai tersangka, Rafli selaku suami dari Olivia Natania yang berprofesi sebagai calon pegawai negeri sipil masih menjalani pemeriksaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut pun langsung dikonfirmasi oleh Humas Kemenkumham yang membenarkan jika Rafli kini sedang menjalani pemeriksaan di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, mengenai kabar Rafli sudah diberhentikan itu tidak benar. Ya, saat ini Rafli masih statusnya adalah calon pegawai negeri sipil dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan pun statusnya sekarang masih terperiksa dari yang sudah disampaikan oleh masyarakat ya, dan juga sudah berproses ya aduan ini juga ke polisi ya. Seperti itu. Jadi saat ini statusnya masih calon pegawai negeri sipil. Jadi tidak diberhentikan, tidak diberhentikan. Kalau pemeriksaan sudah dilakukan, pemeriksaan itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentunya. Dan ini juga masih terus berproses. Tentunya juga kita menunggu hasil dari kepolisian ya, pemeriksaan kepolisian itu juga akan menentukan apa yang akan diberikan ataupun diputuskan tentang saudara Rafli. Gitu. Jadi kita juga sama-sama menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Gitu. Itu yang saya tadi sudah sampaikan dari mulai ada aduan masuk. Saat ini dia masih statusnya masih terperiksa, masih dilakukan proses pemeriksaan ya. Itu. Kita juga masih menunggu, tim pemeriksa juga menunggu hasil dari penyidikan oleh kepolisian. Status Rafli selaku suami dari Olivia Natania saat ini tidak ditetapkan menjadi tersangka. Kini membuat dirinya harus melewati pemeriksaan. Dalam penegasannya, Humas Kemenkumham juga mengungkapkan jika beberapa sanksi telah menunggu jika Rafli terbukti bersalah. Ya, sanksi yang akan diberikan sekali lagi kami tidak menyampaikan secara dini ya. Yang pasti sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran secara administratif, pelanggaran kepegawaian yang dilakukan oleh saudara Rafli setelah adanya hasil pemeriksaan dari inspektorat dan juga dari kepolisian. Kalau calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri, sanksi terberatnya tentunya adalah diberhentikan. Sanksi terberat ya, siapapun itu yang melakukan pelanggaran. Pegawai negeri sipil yang paling berat siapapun itu, calon pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri sipil, sanksi terberat adalah diberhentikan. Ya, tapi kalau saudara Rafli kan masih berproses, masih tahap pemeriksaan, dan kita juga masih nunggu hasil pemeriksaan dari penyelidikan dari kepolisian. Ya, keputusan itu atau pemeriksaan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan ya, beberapa apa saja yang harus diperiksa, kebutuhan apa saja yang masih harus dipertanyakan atau diperiksa dari saudara Rafli. Yang pasti kita butuhnya secepatnya. Sama, kita juga bersinergi, berjalan beriringan sambil menunggu keputusan dari kepolisian. Mungkin statusnya masih calon pegawai negeri sipil statusnya. Dia masih dalam proses pemeriksaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Sebenarnya juga harusnya sudah bertugas ya, karena kan ini pemeriksaan yang pasti gini, hasil pemeriksaan dan juga hasil keputusan dari kepolisian akan menentukan dia seperti apa. Keputusan seperti apa yang akan dijatuhkan kepada saudara Rafli terkait dengan status kepegawaiannya. Itu sekali lagi status sekarang adalah calon pegawai negeri sipil. Dan kita kan sekarang ini kan ada sistem WFO juga Mas ya, ada yang hadir langsung, ada yang work from home karena kan status kita sekarang kan masih PPKM ya. Masih darurat COVID. Ini udah berjalan 1,5 tahun kok. Ada WFO, ada WFH, work from home, ada work from home. Rafli pun mendapatkan komentar dari Farhad Abbas yang dimana menurut mantan suami dari Nia Daniati itu, Olivia Natania terlalu melindungi sang suami sehingga tidak terlalu terbuka soal keterlibatannya. Lalu akankah Farhad melakukan penelusuran dana hingga ke keluarga Rafli yang berada di Manado? Sekarang saya lagi minta kepada Rafli, saya minta semua rekening keluarga kamu yang pernah dikirim uang ke Gorontalo, ke Manado. Ya kan? Dia ngaku hanya dikasih 5 juta sama OI. Tapi pernah dikasih mobil, BMW, dan 5 motor dan teman-temannya. Ya saya bilang, oke, saya saat ini percaya. Tapi tolong semua yang rekening-rekening keluarga kalian tolong di print out aja.
Kalau memang ada, kembalikan uangnya orang. Jadi jangan Olivia yang jadi korban sendiri kan gitu. Itu aja. Untuk status Nah, masalah nanti pengembangan itu urusan polisi gitu. status Rafli sendiri saat ini berarti belum dalam pemeriksaan atau bagaimana? Yang terlaporkan hanya Rafli dengan OI awalnya. Tapi yang pengembangannya kok jadi ini ponakannya Nia lah, gurunya Angga lah, gitu. Itu yang saya kaget gitu. Raflinya malah nggak ditahan ya? Iya, makanya coba daya sensitifnya penyidikan tuh harus lebih ke arah situ lah kira-kira. Bang, kondisi OI sendiri gimana Bang? Saya belum sempat ketemu, tapi kondisinya saya pikir baik-baik saja. Kalau kondisi Nia gimana? Ya, Nia saya mewakili untuk menyatakan permintaan maaf kepada orang pihak-pihak yang terkait di sini maupun kepada orang-orang yang ditahan karena ulah putrinya. Kita minta maaf dan mudah-mudahan ada upaya untuk mencari jalan yang terbaik. Apakah memang harus menempuh, apakah mungkin seandainya jumlahnya tidak terlalu besar, ya bisa aja kita ganti kerugiannya, kan gak ada masalah. Ada niat ke situ Mama Nia untuk membantu? Ya, selama ini lagi dibicarakan, kita bicara sama Rafli kan, karena pengakuan Kiki, uang itu ada lari ke Manado, kata pengakuan Kiki. Manado tuh ke keluarganya? Ke keluarganya. Cuman kan ketika ditanya sama Nia, dia bilang tidak gitu. Jadi kalau tidak itu, kalau mau sumpah kan, nggak mungkin dia mengaku kan. Tapi yang jelas kemarin bilang tidak, ada juga mobil BMW dan motor. Tapi kemarin Rafli sempat datang ke sini tuh dalam kunjungan aja atau bagaimana? Belum tahu saya tadi malam tidur, yang dampingi Rahmat. Karena harusnya pemeriksaan Kiki ini 1 minggu kemudian. Baru pemanggilan pertama, langsung dijemput, langsung ditangkap, langsung ditahan. Ya, kaget aja ketika guru-gurunya ditangkap semua dong. Ini orang susah dipersusah gitu. Jadi karena dia merasa nggak nyaman, ternyata anaknya merugikan orang lain gitu, membuat orang susah. Itu aja. Bang, ini kan banyak muncul baru nih. Nanti aja kita bicara yang fokus dulu nih. Kalau yang baru nanti. Berarti Mama Nia kondisi so far baik, tidak stres atau seperti apa? Sampai jatuh sakit tidak? Hanya nggak tidur aja tadi malam kan karena ponakan. Ya kalau OI misalnya ditahan sih, ya memang namanya ibu ya. Tapi ini gurunya anak-anak yang sekolah ini, yang cari makan disuruh kerja gitu. Dia marah juga kepada manajernya Nia. Dulu kenapa mau ikut OI kan? Kalau Rafli ini, menurut pengakuan OI sebelumnya, bahwa dia ada juga menerima uang itu ya, masuk ke rekening dia ya. Akan tetapi kalau saya melihat, justru Rafli ini kayaknya nggak kelihatan ya, nggak tahu kita gitu. Nah, tapi kalau saya memberi pendapat bahwa ya sewajarnya sih Rafli ini harus disidik ya. Bagaimana juga dia pernah mungkin menikmati uang itu bersama dengan OI ya, karena menurut keterangan Kiki juga kemarin ya memang Rafli ya seharusnya ikut terlibatlah dalam hal ini.